Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas respon akhir mata kuliah praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi klasifikasi tidak terbimbing. Prosedur klasifikasi citra ini bertujuan untuk melakukan kategori secara otomatis dari semua piksel citra ke dalam kelas penutupan lahan atau semua tema tertentu. Data multispektral boleh dikatakan menggunakan bentuk klasifikasi pola spektral data untuk kategorisasi setiap piksel berbasis numerik. Tujuan utama dari klasifikasi tidak terbimbing ini adalah untuk mengungkap struktur dalam data, mengidentifikasi kelompok atau pola yang mungkin tidak jelas sebelumnya, dan membantu dalam analisis data eksploratory. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke video atau cara untuk klasifikasi tidak terbimbing. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Chrome, kemudian search USGS Earth Explorer. Ini diklik. Kalau belum login, silakan login terlebih dahulu. Kemudian ini kita pilih address atau place. Kemudian cari wilayahnya. Di sini saya pakai kecamatan atau wilayah yang terdapat pada daerah Badung. Kemudian scroll lagi ke bawah. Ini kita tentukan tanggal, bulan, dan tahun yang akan kita kaji. Klik dataset, kemudian ini klik yang Landsat, pilih yang Landsat Collection 2 level 1, scroll ke bawah. Ini pilih yang Landsat 8-9 ini. Setelah selesai, klik Result. Kemudian ini kan banyak pilihan datanya. Ini kita pilih data yang ketutupan awannya paling rendah. Kemudian kita klik download option, klik produk option. Nah, ini kita download produknya yang 1,11 GB ini. Tunggu hingga proses download selesai. Kemudian setelah berhasil di-download, kita lakukan ekstrak untuk data tersebut. Langkah selanjutnya, buka aplikasi ArcGIS. Ini kita close aja. Kemudian klik add data. Cari data yang sudah kita download sebelumnya. Masukkan band 1 sampai band 8. Kemudian klik add. Selanjutnya ini selesai. Ini kita ganti nama pada setiap band. Jadi band 1,
Kemudian setelah selesai kita klik Art Toolbox. Kemudian ini kita klik yang Data Management Tools. Raster. Kemudian raster processing. Ini kita pilih composite band. Ini kita masukkan data dari band 1 hingga band 7. Kita seret ke input raster. Kemudian setelah selesai kita pilih tempat penyimpanan. Ini kita pilih new file geodatabase, kita namain cluster. Ini kita simpannya di geodatabase, namanya composite band. Ini untuk nama nggak boleh ada spasi. Save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga output composite bandnya muncul. Nah, ini output composite bandnya udah muncul. Selanjutnya setelah output composite bandnya muncul, kita buka lagi Art Toolbox. Kemudian ini pada data management tools kita pilih yang projection and transformation. Kemudian ini kita klik yang raster. Ini pilih yang project raster. Ini kita masukkan output yang composite band. Kemudian namanya kita ganti menjadi composite project raster. Ini jangan lupa disimpannya tetap di geodatabase. Setelah itu klik save. Untuk output koordinat sistemnya kita pilih WGS 1984 UTM zone 48S. Kemudian kita klik OK. Kemudian saat selesai kita klik OK. Tunggu hingga output project rasternya muncul. Nah, ini output project rasternya udah muncul. Selanjutnya kita ganti RGB-nya menjadi natural. Ini band 4, green-nya band 3, blue-nya itu band 2. Oke, selanjutnya kita klik add data. Kemudian kita cari data kecamatan yang sudah kita download. Klik OK. Dan ini kita pilih yang paling atas. Setelah selesai, selanjutnya kita klik add. Ini kecamatan Badungnya udah muncul. Selanjutnya kita ke Art Toolbox. Masih di data management tools. Di rasternya kita pilih clip.
Untuk input rasternya kita masukkan composite project raster. Untuk output extensnya kita pilih yang administrasi ini. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Ini namanya kita ganti menjadi klik. Kita save. Ini klik OK. Tunggu hingga output klipnya muncul. Nah, ini untuk output klipnya udah muncul. Selanjutnya ini untuk administrasinya kita centang aja. Composite project rasternya juga, composite bandnya juga diancentang. Ini sama untuk klipnya kita ganti RGB-nya menjadi warna natural, rednya band 4, greennya band 3, dan blue-nya band 2. Nah, ini jangan lupa untuk setiap bandnya diancentang aja. Oke. Oke, selanjutnya kita customize extension. Nah, ini untuk spatial analysis dan 3D analisisnya jangan lupa untuk dicentang. Dan ini close aja. Selanjutnya kita ke classification. Ini untuk dikasih sampai classificationnya kita ganti menjadi clip. Kemudian di classificationnya kita pilih ISO cluster unsupervised classification. Ini untuk input rasternya benar clip. Number of classnya kita ganti 4. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Ini untuk namanya kita ganti menjadi kemudian save. Ini kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Nah, setelah muncul datanya itu akan berubah warna seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ini kita ganti nama menjadi perairan. Warnanya juga kita ganti. Klik OK. Selanjutnya nomor 2 ini kita ganti menjadi vegetasi. Jauh. Ini klik OK. Selanjutnya nomor 3 kita ganti menjadi pemukiman. Nah, ini maka proses atau tutorial cara klasifikasi tidak terbimbing selesai.
Langkah selanjutnya itu kita layout seperti biasa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi klasifikasi tidak terbimbing. Jadi penentuan jumlah kelas ini dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah puncak histogram sehingga diperoleh jumlah kelas spektral yang akan dibentuk. Setelah jumlah kelas spektral ini ditentukan, kemudian dipilih pusat-pusat kelas spektral terhadap setiap pusat kelas spektral. Berdasarkan hasil pengukuran jarak ini, setiap piksel dikelompokkan ke dalam suatu kelas spektral yang memiliki jarak terdekat. Setelah setiap piksel dikelompokkan, lalu masing-masing rata-rata kelas spektral ini dihitung kembali. Kemudian dilakukan lagi pengukuran jarak setiap piksel terhadap rata-rata kelas baru ini, dan akhirnya piksel dikelompokkan ke dalam kelas spektral yang memiliki jarak terdekat. Parameter yang menentukan pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel ini menjadi kelas spektral, yaitu 1. Standar defisi maksimum. Nilai standar defisi maksimum yang sering digunakan itu berkisar antara 4,5 sampai 7. 2. Jumlah piksel minimum dalam sebuah kelas spektral dinyatakan dalam bentuk persen. 3. Nilai pemisahan pusat kelas yang dipecah. 4. Jarak minimum antara rata-rata kelas spektral itu berkisar antara 3,2 sampai 3,9. Selanjutnya, proses pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel menjadi kelas-kelas spektral terus diulangi dan akan dihentikan bila telah memenuhi salah satu ketentuan. Ketentuannya itu 1. Jumlah iterasi maksimum. Jumlah iterasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2. Jumlah piksel kelas spektralnya tidak berubah antara iterasi atau dalam persentase. Mungkin itu saja video respon dari saya. Saya Jessica Desmarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.